Selamat malam Ali ya. Selamat malam, Bapak. Semoga Ali juga masih fresh di waktu yang sudah menjelang malam ini. Sebelum ke pertanyaan, saya mungkin tadi ahli belum menjelaskan tentang ahli kepada kami atau memberikan penjelasannya yang tentang informasi yang kami butuhkan. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan saya akan menanyakan lebih dahulu kepada ahli apa sebenarnya profesi ahli sehari-hari. Kami melihat dari CV ahli ini, meskipun ahli adalah seorang psikologis ya, tetapi ada banyak perusahaan yang menjadi yang tertulis di dalam CV ahli ini. Mohon bisa dijelaskan apa sebenarnya sehari-hari ataupun kegiatan sehari-hari dari ahli ini? Dari yang berkaitan dengan CV dari awal atau dari sekarang kah? Misalnya ini ada yang dari tahun 1989. Oke, dari professional experience di PT Astra Agrostari, personal NGE manager dan seterusnya sampai dengan tahun 2013. Ada beberapa PT ini apa sebenarnya? Mohon dijelaskan. Saya memang sebagai praktisi human resource, Pak. Praktisi human resource. Dari awal saya sebagai praktisi human resource. Apa maksudnya praktisi human resource? Praktisi human resource artinya saya memanage human resource. Nah, cuma itu tidak menyimpang dari studi saya di psikologi. Karena di human resource ada satu fungsinya adalah juga misal rekrutmen, selection seperti itu. Jadi awal karir saya tentunya ya biasalah kalau dari orang psikologi ya jadi orang rekrutmen ya, asesor gitu seperti itu. Sampai selesai pun saya tetap di human resource, ya. Maksud saya di perusahaan ya. Sampai 2007. Setelah itu saya kemudian mulai mengajar dan saya menjadi konsultan. Saat ini saya sebagai senior partner di MKI Consulting, Menara Kadin Indonesia. Saya sebagai senior partner di situ, saya sebagai senior konsultan, saya sebagai senior trainer, Pak. Seperti itu. Kemudian ketika saudara sudah sebagai senior konsultan, senior trainer itu konsultasi seperti apa yang ahli berikan kepada klien? Apakah juga masih berkaitan dengan human resource seperti yang sudah pernah sehari-hari dari tahun 89 sampai tahun 2013 itu ahli biasa lakukan atau seperti apa? Silakan. Saya bersertifikat untuk mengajar behavioral event interview dari Kazian, India. Saya juga bersertifikat sebagai asesor, Pak, yang berkorelasi dengan assessment seperti itu. Jadi saya tidak kemana-mana yang agak menyimpang mungkin mengenai balance scorecard ya seperti itu ya. Tapi kalau kita mau lihat culture seperti itu ya, culture, karena saya juga konsultan untuk culture, Pak. Itu apa maksudnya konsultan untuk culture itu? Konsultan untuk apa? Biasanya beberapa perusahaan itu ingin mengukur culture, value dari perusahaan seperti itu, men-set up culture, ya. Culture dalam arti corporate budaya? Culture, ya, corporate culture, budaya perusahaan. Budaya perusahaan ya. Gitu ya. Apakah selama saudara melakukan kegiatan aktivitas atau berkarir dalam dunia psikolog ini, apakah juga ahli juga merupakan psikolog praktek? Artinya ada seorang klien membuka praktek psikolog yang sepemahaman saya itu adalah ada seseorang yang datang kemudian meminta konsultasi, meminta pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, apakah seperti itu atau bergerak dalam bidang penilaian kepegawaian ataupun rekrutmen pegawaian seperti itu?
Artinya apa yang ahli lakukan dalam dunia psikologis atau dunia profesi berdasarkan basic keilmuan ahli itu? Terus terang saja saya tidak membuka praktek, Pak. Tidak Kalau praktek, Bapak ya. Bicara mengenai clinical psychology. Iya, ya, maksud saya itu. Ya. Jadi ahli adalah itu tadi ya, mungkin yang sudah berkaitan dengan kepegawaian suatu perusahaan gitu, Pak ya. Saya tidak bilang perusahaan, mohon maaf. Tapi saya mau bilang institusi, bahwa saya di assessment. Di assessment ya, gitu. Seperti itu. Kalaupun tidak tes. Kalaupun ahli tidak melakukan sebuah psikologi klinis ya, sesuai dengan pengalaman ahli, berapa lama waktu yang ahli lakukan ketika ahli akan melakukan assessment terhadap suatu hal, terhadap pegawai misalnya, karena dalam hari ini pengalaman ahli dari tahun 89 sampai 2013 adalah merupakan seorang human resource tadi ya, praktisi human resource. Apa yang bisa ahli jelaskan berkaitan dengan melakukan assessment terhadap objek ya? Iya. Kalau psikologis pemahaman saya objek assessment adalah tentunya person, seseorang ataupun sekelompok orang. Ini berapa lama waktu yang digunakan oleh ahli untuk melakukan assessment, dan mungkin bisa dijelaskan juga metodologinya seperti apa yang ahli lakukan. Baik, Pak. Mengenai lamanya ini tergantung berapa kompetensi atau dimensi yang kita mau ukur. Yeah. Kebanyakan yang kita lakukan di banyak perusahaan itu 2 harian ya, 2 harian. Dan yang paling cepat itu 1 hari ada ya, seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat kondisi ideal, dia setidaknya harus 2 hari, Pak. Ya, berarti sekitar 2 hari sampai berapa tadi? 2 hari. 2 hari ya. 2 hari itu minimal ya sebenarnya. 2 hari minimal. Ya, kita jadi firm ya. Hasil apa yang ahli simpulkan ketika ahli melakukan assessment terhadap pekerjaan ahli, dan apa menurut pengalaman ahli assessment tersebut, apa yang disimpulkan maksud saya ya, dalam dunia pekerjaan ahli sebagai human resource dari tahun 89 sampai 2000. Dimensi kompetensi yang kita sepakati ya, yang dipesan oleh, misalnya apa bisa diberikan contoh kepada kami. Misalnya kita bicara mengenai interpersonal relationship, which is itu adalah soft kompetensi. Kita bisa mengakses mengenai integrity, seperti itu, Pak. Kita bicara mengenai leadership mungkin. Ya, kepemimpinan, integritas, dan personality ya. Iya. Dan itu dilakukan rata-rata 2 hari. Rata-rata 2 hari. Rata-rata 2 hari itu simultan sekali ya, Pak. Bisa diberikan contoh salah satu kesimpulan yang ahli sampaikan dalam hasil asesmen terhadap misalnya integrity, personality, leadership, itu seperti apa? Salah satu kalimat kesimpulan yang mungkin ahli sampaikan. Biasanya kami konklusi yang umumnya orang mau adalah disarankan, tidak disarankan, atau masih bisa disarankan, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong science, sebenarnya dia match with requirement or not gitu. Apakah dia cocok dengan persyaratan atau enggak gitu. Disarankan, tidak disarankan, cocok atau tidak dengan persyaratan ya. Nah, dalam hal melakukan assessment yang menghasilkan kesimpulan seperti yang ahli jelaskan tersebut,
apakah juga ahli melakukan sebuah penelitian statistik? Pasti. Ya, begitu ya. Contohnya seperti apa? Misalnya, dengan waktu 2 hari saja, cukupkah ahli bisa mengambil kesimpulan tersebut berdasarkan suatu data-data yang diperoleh dari kegiatan statistik misalnya? Kan enaknya itu gini Pak, kalau di assessment ya, karena kita sudah punya dimensi yang mau kita ukur, ya kira-kira seperti itu. Bapak coba lihat misalnya katakanlah di Edward Personality Preference Test gitu ya misalnya ya, Edward Personality Preference Schedule. Dia sudah punya norma, kita enak tuh, tinggal oke, tik. Tes psikologi atau mungkin Ya. yang bisa saya kenal walaupun saya sebagai seorang awak adalah melakukan saya dites dalam sebuah tes psikotes begitu? Bisa juga. Nah, Ya. untuk kemudian mendapatkan sebuah kesimpulan dalam asesmen itu, apakah ahli melakukan pengambilan kesimpulan itu hanya berdasarkan sebuah tools yang parsial atau secara komprehensif? Mesti komprehensif dong Pak. Pasti komprehensif. Pasti komprehensif. Ya. Contoh misalnya, Oke. saya menemukan ada indikasi agresi, ya need for aggression pada Edward Personality Preference Test misalnya. Pas kebetulan saya mau cek mengenai apakah dia punya agresi atau tidak, maka saya bisa bertanya di interview, mengkonfirmasi itu. Begitu ya. Ya. Kalaupun ahli ini datanya terbatas, apakah ahli bisa menyampaikan sebuah kesimpulan asesmen yang ahli lakukan? Saya tidak bilang begini Pak, saya tidak bilang bahwa kalau datanya terbatas. Saya akan bilang bahwa apakah kita firm apa ya bahasa Indonesianya ya, yakin, Memastikan ya. atau tidak yakin dengan ini. Kalau tidak yakin, kami kemudian menganggap itu kita tidak punya data, sehingga kita kesimpulannya ya tidak Jadi bisa. juga masih tergantung kepada keyakinan dari meyakini semua data itu kan begitu ya? Iya, Ya, kalau jadi sebuah dari poin. list dimensi ya, Ya, Pak, ya, dari ya, list dimensi ya. Artinya, di samping data juga meyakini data itu seperti apa, kemudian baru bisa diambilkan dari menjadi sebuah kesimpulan atas asesmen yang dia lakukan begitu. Bapak jangan bilang bahwa kalau namanya keyakinan seperti kayak keyakinan agama. Maksud saya gini, Iya. kalau dari Ya. 15 itu Ya. saya sudah terpenuhi katakanlah 13 item, saya bisa firm. Apalagi kalau terpenuhi 15 item gitu. Begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ya maksudnya saya juga Ya. tidak mengibaratkan sebagai keyakinan itu adalah keyakinan, Ya. tapi meyakini atas data-data tersebut, Ya. maksudnya begitu ya, Ya. untuk diambil sebagai sebuah kesimpulan. Maka tidak Ya. harus dengan data yang 100% begitu ya, untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Sains tidak ada yang 100%, Sains tidak ada yang 100%. Walaupun ilmu pasti tidak ada 100%. Oke. Kalau kita ngomong dulu orang berpikir secara logis bahwa matahari mengelilingi bumi, kemudian ada Galileo Galilei bilang bahwa oh tidak, bumi yang mengelilingi matahari. Saya tidak tahu ada kebenaran baru. Selalu ada faktor error di situ. Oke. Maka kita dalam statistik selalu ada namanya level of signifikansi. Artinya juga harus mempertimbangkan juga sebuah data-data lain yang memang bisa digunakan untuk meyakini ahli dalam mengambil sebuah kesimpulan ya atas asesmen yang ahli lakukan. Iya. Iya, oke. Nah, saya kembali kalau itu kasus ini kan begitu. Ya, Pak. Apakah ahli dalam
ini ahli kalau tidak saya dengar tadi, ahli adalah mendapatkan data berupa BAP dari Prof. Sarlito, begitu? Hanya BAP itu saja atau ahli mendapatkan data-data lain? Dari BAP? Iya, hanya mendapatkan BAP dari Prof. Sarlito saja, hanya mendapatkan BAP Prof. atau juga mendapatkan data lain? Data-data lain yang saya terima dari banyak ya, dari Pak Sarlito, dari Rati, dari ada Rini Wawor di sini ada 3 BAP yang saya terima. Jadi ada 3 BAP saja ya, yang ahli, ada 3 BAP yang ahli ahli terima ya. Prof. Sarlito, BAP Rati, ya, dan BAP Rini Wawor ya. Ya. Apakah dari 3 BAP itu ahli cukup bisa membuat kesimpulan terhadap kasus ini? Saya lihat yang bikin assessment saja tidak bisa mengambil kesimpulan. Maksud saya begini, coba kita lihat di sini diagnosanya normal dengan tipe kepribadian narcissistic history. Kalau begitu apa yang menurut ahli idealnya disimpulkan oleh dalam sini? Saya cuma mau bilang bahwa kalau kita sebagai oleh para psikolog ya. Tadi terputus-putus Pak, maaf itunya. Jadi, halo, tes. Ya. Apa yang menurut ahli idealnya disimpulkan apa yang menurut ahli idealnya disimpulkan oleh para psikolog yang BAP-nya ahli terima dan ahli pelajari? Ini kan kalau saya yang 3 BAP itu adalah beliau adalah seorang psikolog semua ya, betul enggak? Iya. Ya, nah makanya mungkin apa yang menurut ahli ideal yang disimpulkan oleh ketiga ahli tersebut? Kalau saya jadi psikolog Pak, saya paling jauh. Ya. Saya bilang bahwa normal dengan kecenderungan narsisistik. Begitu? Ya. Paling jauh. Maksudnya paling jauh seperti apa maksudnya? Ya kalau dengan tipe, jadi gini Pak, ini logikanya ya. Saya mau bilang bahwa pertanyaannya kan jadi gini, subjek ini normal atau tidak normal, kan gitu ya. Oke. Kalau normal maka dia fit untuk ke pengadilan, kan gitu kan Pak. Kalau dia tidak normal, dia kan tidak fit ke pengadilan, kan seperti itu ya. Kalau kita lihat narcissistic history itu kan adanya di DSM-5 ya, Diagnostic and Statistic of Mental Disorder. Bahasa Indonesianya mental disorder itu kekacauan mental, kacau. Seligman bilang ya, apa yang dibilang kacau? Yang dibilang kacau, ini maaf ya Pak ya, saya sedikit jelaskan. Ciri-cirinya ada beberapa. Pertama, dia sendiri menderita. Ya, dia sendiri menderita. Misalnya ada orang didiagnosis obsesif kompulsif yang mulia. Jadi sebelum mau tidur dia berasa tangannya kotor terus, ya kan? Pengennya cuci tangan terus. Jadi 1 jam dia bisa 10 kali cuci tangan. Begitu dia mau tidur lagi, dia kepikiran lagi, saya sudah cuci tangan atau belum ya? Ya kan? Lama-lama apa?
ya lama-lama dia tidak kurang tidur, nggak bisa tidur, jadi dia sendiri menderita. Karena dia sendiri menderita, orang lain menderita. Mungkin lebih singkat memberikan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya saya mau bilang bahwa kalau dia sudah dibilang disorder, saya mau bilang bahwa dia menjadi kemungkinan, ya saya tidak tahu di pengadilan, tidak fit lagi untuk jadi untuk menghadapi persidangan gitu, kira-kira seperti itu. Tapi itu hanya didasarkan saja ya, saudara? Iya, karena yang saya dapat ini ya, saudara. Tes, apakah jika ahli mendapatkan tes, apakah ketika ahli mendapatkan data yang berlainan ataupun data tambahan, bukan berlainan lah, kalau berlainan kesannya pasti berbeda. Tapi apabila ahli mendapatkan sebuah data yang lebih lengkap, apakah ahli bisa menyimpulkan hal yang lain daripada selain dari yang ahli barusan sampaikan tadi? Possible? Memungkinkan ya? Possible aja. Possible itu menjadi sebuah memberikan pendapat yang lain. Iya. Saya tidak tahu datanya, tapi maksud saya seberapa lengkap, apa seberapa tidak lengkap, saya tidak tahu. Itu tidak. Ya. Lantas kalaupun hanya ahli menjelaskan bagaimana ahli mendapatkan memberikan kesimpulan, tentu tadi ahli sudah menjelaskan bahwa itu harus berdasarkan sebuah data-data yang firm, bahasa ahli tadi adalah firm atau meyakini, padahal itu pun ketika tidak harus 100% data itu. Lantas apakah ahli ini dalam menjawab pertanyaan penasihat hukum tadi ketika ditanya masalah kemungkinan orang-orang yang menjadi potensi sebagai tersangka atau pelaku lah, ini itu kan tadi ada pembuat, kemudian ada penyaji, ada terdakwa ini, ada teman terdakwa yang atas nama Hani itu kemungkinan itu apakah juga harusnya didasarkan pada sebuah data yang meyakinkan atau cukup hanya dari sudut pandang saja seperti yang ahli sampaikan? Tadi kan ahli itu tergantung dari sudut pandangnya. Maka ketika untuk menentukan siapa yang memiliki potensi sebagai pelaku, harus didasarkan pada sekedar sudut pandang saja atau harus didasarkan pada sebuah data-data yang meyakinkan, sebagaimana ketika ahli membuat sebuah kesimpulan atas suatu assessment. Kalau kita punya data-data yang meyakinkan, pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus. Tidak bisa hanya didasarkan pada sudut pandang saja, begitu ya? Iya. Oke, cukup. Mungkin ada rekan tambahan, silakan. Ada tambahan sedikit, saudara ahli. Tadi dijelaskan tentang behavior ya. Tadi yang saya catat ada saudara mengatakan kalau dalam sebuah proses menunggu itu kan juga saudara tadi sampaikan ada tidak enak ya kan dalam suatu konsep bukan konsep tindakan menunggu itu. Apakah menunggu itu juga merupakan bentuk behavior, common behavior gitu? Saya bilang menunggunya. Iya, menunggunya. Ya, menunggunya yang tidak enak. Iya. Tapi kalau misalnya behaviornya apa gitu kan, itu kan bisa banyak macam behaviornya. Bagaimana orang memperlihatkan ketidaknyamanan itu bisa banyak macam. Ada yang mungkin mondar-mandir, ada yang mungkin main gadget, ada yang dan lain sebagainya. Terkait dengan perilaku umum ya, common behavior, apakah dalam menentukan common behavior itu juga harus dengan study, harus dengan statistik, harus dengan suatu metode? Ada yang tidak pakai statistik. Contohnya seperti apa? Culture. Ya. Seperti apa hubungannya dengan common behavior?
Saya mau bilang bahwa kalau kita lihat culture, Pak, itu kan mulainya kan sebenarnya dari habit. Dari habit itu kemudian ada habit kelompok, kemudian menjadi culture. Sesuatu dibilang culture itu kalau sudah ada namanya struktur kekuasaan. Kalau kita bilangnya itu watchdog, ya. Jadi kalau ada orang anak laki ingin pakai rok, Pak, bapaknya pasti marah. Bapaknya marah, itu watchdognya namanya, anjing penjaganya. Kalau itu begitu ya orang suka nggak suka ya sudah pakai. Kalau jadi anak laki pakai celana lah, yang perempuan pakai rok lah, gitu. Kalau ditanya mana statistiknya, udah nggak pakai statistik karena dia sudah jadi umum, culture. Ya? Sudah jadi culture. Iya. Apakah mesti harus jadi culture common behavior? Sepengetahuan saya, kalau common behavior itu kalau hanya culture saja. Hanya culture saja. Iya. Kalau seandainya seperti ini, kalau sesuatu sudah jadi culture ya, iya, maksud saya saudara mempunyai kolega. Saudara mengundang kolega saudara dalam sebuah jamuan makan malam. Ya. Dinner di sebuah restoran yang ya saudara juga tahu restoran itu, bahwa di restoran itu juga sistemnya bahwa nanti kalau sudah semuanya selesai semua baru ada pembayaran, dan saudara tahu tindakan saudara tadi menjamu dalam hal dinner itu apakah menunggu kolega atau tamu saudara itu dalam hal kaitannya nanti datang kemudian memilih semua hidangan dulu, atau sebelum datang saudara bisa memesankan? Tergantung kebiasaan orang, Pak. Ya terkait tadi common behavior tadi. Saya tidak bisa bilang bahwa common behavior itu harusnya nanti kalau sudah selesai dipesan semua baru saya bayar. Enggak, saudara memesankan dulu, iya, atau menunggu kolega saudara itu memesan? Bapak nanya saya. Iya, kalau Bapak nanya saya, iya, sejujurnya nih, kalau saya lagi lapar, ada orang, saya pesan dulu. Pesenin gua ini dong, karena saya tahu lama tuh bikinnya, saya pesenin. Ketika saudara menjamu dalam kaitannya jamuan makan malam itu, saudara kan mengundang nih. Saya begini Bapak, saya mau bilang bahwa kalau Bapak itu bilang bahwa itu adalah common behavior, ya, saya mau bilang ada kok orang yang bayarin dulu. Saya nggak tahu ya, mungkin orang itu pelit, ya bayarin dulu lah, tutup aja gitu. Jadi biar nanti nggak nambah-nambah gitu, bisa aja kan Pak. Tapi apakah itu sebagai bagian dari judulnya tadi jamuan makan malam? Apa yang harus dibayar dulu, sementara makanannya belum dipesan? Kalau Bapak ngomong jamuan berarti sudah tersedia semua atau bagaimana? Enggak, artinya tidak tersedia, kan tamu belum datang, kolega belum datang. Iya. Nah, saudara yang apa namanya? Yang menunggu, who knows? Kalau saya tahu bahwa seseorang itu punya hobi tertentu, saya mungkin mau beri surprise dia dengan menyediakan lebih dulu. Bisa menyediakan lebih dulu dalam waktu yang lama, apakah itu juga tidak menjadi sebuah kejanggalan? Kalau apa ya, saya mau bilang bahwa
Bapak tanya saya pribadi atau ini nih ahli? Kalau saya ditanya pribadi, saya bisa bilang kalau di Saudara boleh selaku pribadi, boleh selaku ahli. saya pasti Bapak nanyanya apa? Pribadi atau ahli jadi? Ya boleh saudara jelaskan selaku pribadi, boleh jelaskan selaku ahli. Kalau sebagai, saya mau bilang bahwa kalau Bapak mau tanya saya sebagai ahli, untuk menentukan common behavior itu mesti ada studi mengenai itu. Oke. Ya. Kalau skala pribadi, saudara? Kalau saya tidak mau jawab, boleh kan Pak? Oh, iya. Jangan skala pribadi ya, jangan dijawab. Kalau saya sebagai pribadi. Karena saudara tadi yang menawarkan selaku pribadi atau selaku ahli. Iya. Iya. Terkait dengan tadi disampaikan bahwa saudara hanya mendapat 3 data. Iya. Iya kan? Iya. Dari 3 data itu, menurut saudara tadi bilang, sampaikan bahwa itu tidak memenuhi multi tools, multi write, dan apa tadi? Itu. Sorry, saya tidak bilang begitu. Tidak bilang gitu. Nah, terkait dengan seperti itu, menurut penilaian saudara, apakah kriteria dari 3 BAP itu sudah memenuhi asesmen yang saudara tadi, multi tools, multi writer, multi apa tadi satu lagi? Apakah menurut saudara, pengetahuan saudara dengan menganalisa itu, apakah sudah komprehensif terkait 3 BAP itu? Saya melihat di sini ada dilakukan tes psikologi. Ya. Ya, itu satu tools. Saya melihat dia melakukan interview. Ya. Ya. Saya tidak tahu nih, di sini ada CCTV, apakah itu juga bisa masuk ke dalam observasi? Saya tidak tahu, 50-50 saya melihatnya. Jadi yang saya firm adalah tes psikologi dan interview. Dan kalau Bapak mau tanya mengenai apakah itu sudah dianggap multi tools, ya kalau multi dianggapnya jamak, iya. Tapi kalau saya mau bilang untuk kasus sepenting inti kemudian hanya pakai 2, saya khawatir gitu. Saya mesti toolsnya kalau bisa ada sekian lagi lah. Sekian lagi. Iya. Peneliti. Tapi kami sampaikan bahwa di dalam pemeriksaan yang terdahulu juga bahwa ada visum et repertum psikiatrum yang dimana di situ dilampirkan juga hasil pemeriksaan psikologi. Iya. Oleh seorang psikolog, karena itu kan tim. Iya. Menurut ahli yang terdahulu ini valid, ahli yang kemarin ya valid, artinya kalau tadi saudara sampaikan tadi multi writer, multi tools, apakah pertanyaan seperti ini, itu menurut ahli yang terdahulu itu valid, intinya seperti itu. Yang mana Pak? Yang ini atau yang bukan, yang di dalam RSCM yang dilakukan oleh tim RSCM secara komprehensif, ada metodenya di situ ditulis juga. Sayangnya saudara juga nggak diberikan, karena ini harus kami sampaikan supaya analisa saudara juga komprehensif. Iya. Saya tidak bisa komen Pak karena saya belum lihat barangnya gitu. Oh, belum lihat? Iya, belum. Oh, jadi saudara nggak bisa komentari ya? Kalau umpamanya kami sampaikan dari hasilnya, apakah saudara bisa menyampaikan analisa? Ya, saya lihat dulu. Dilihat, harus dilihat. Berarti secara tadi disampaikan kalau analisanya 3, analisa cuma BAP, 3 BAP ya tidak komprehensif kan, seperti itu. Iya. Seperti itu berarti. Iya. Iya. Sementara dari saya. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Iya Bapak. Dalam suatu melakukan asesmen kan ada kesimpulan biasanya. Kesimpulan kan dibutuhkan tentang apa aja yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh mengetahui sifat A dan sifat B, metodenya juga beda-beda kan? Iya. Nah, kalau ketika sudah ahli itu menyimpulkan dalam kesimpulan dengan melakukan metode itu, apakah kesimpulan itu dapat dipertanggungjawabkan kalau ahli dalam membuat asesmen? Kalau saya mendapat data yang meyakinkan, maka saya bisa membuat kesimpulan. Ketika data-data itu sudah didapat dengan sesuai dengan
metode ilmiah, Ya. dan dihasilkan sebuah kesimpulan. Sebagai kesimpulan ya, contoh kesimpulannya itu ada 2 orang, Pak. Ya. 2 orang. Yang satu berpotensi melakukan kekerasan, yang satu berpotensi rendah untuk melakukan kekerasan. Ya. Yang satu berpotensi rendah, yang satu berpotensi tinggi. Ya. Tiba-tiba dia ada di satu tempat, 2 orang itu ada di satu tempat. Ya. Tiba-tiba ada orang yang meninggal, ditusuk. Ya. Nah, kalau menurut secara keilmuan Ya. psikologis, yang berpotensi untuk melakukan pembunuhan itu siapa gitu? Kalau menurut dari hasil kesimpulan itu, Bapak kan langsung direct dari IV ke DP, Pak. ya, Iya kan? Dari independent variable ke dependent variable. Sebenarnya kalau yang paling sederhana ya, teori yang paling sederhana behaviorist John Watson. Dia bilang tidak langsung IV bisa menjadi DV. Tidak langsung bahwa orang yang, Pak, jangan kata narsisistik ya. Orang didiagnosis misalnya agresi, tidak langsung dia menjadi melakukan pembunuhan atau menyakiti atau violent. Dia mesti ada moderating variable dan mediating variable dibilangnya. Moderating variable gini, orang itu punya motivasi atau enggak. Misalnya gini, saya berasa saya sakit nih ya, sakit, agak-agak terganggu ya mental saya pengen self healing gitu, memperbaiki diri sendiri gitu ya. Misalnya ya, saya ingin agar saya sehat gitu ya. Itu bisa, walaupun saya punya potensi untuk agresi misalnya, saya bisa menekan itu. Satunya lagi adalah mediatingnya. Urusan apa saya kalau tidak ada keperluan terus kemudian saya melakukan tindakan agresi. ya. Jadi Kalau misalkan semuanya sama, misalkan, ini kan kita kan andai-andai, Pak. Ya. Ya. Kronologis. Ya. Dengan yang membedakan cuman risiko itu saja, 2. Nah, apabila yang saya jelaskan kasus yang tadi, yang paling berpeluang siapa, Pak? Misalkan andai-andai. Andai-andai. Iya. Saya nggak pernah hidup berandai-andai sih, Pak. Misalkan. Nggak ada misal, Pak. Loh, saudara kan bisa menjawab. Apabila saudara kan ahli nih, ahli Ya. psikolog. Ya. Saya tanya ada hasil. Kan Mhm. tadi kan kesimpulan telah dilakukan secara metode ilmiah. Ya. Semua datanya dapat. Kesimpulannya yang satu berpotensi rendah melakukan kejahatan, yang satu lagi berpotensi tinggi untuk melakukan kejahatan. Semuanya sama, motivasinya sama, apanya sama. Di depannya ada yang mati nih, ditusuk. Nah, ini di antara berdua ini yang berpeluang untuk melakukan penusukan terhadap orang itu siapa? Yang berpeluang secara keilmuan Anda, secara keilmuan psikologis. Kalau semuanya sudah seperti itu, ya, saya mau bilang psikologi stop sampai arah itu. Ya, stop sampai arah itu. Bahwa siapa yang melakukan itu bukan urusan psikologi. Gitu. Iya. Jadi cukup aja kesimpulan sampai situ saja. Iya. Hah? Iya. Saudara tadi bisa menyimpulkan yang lain-lain, kenapa yang ini tidak bisa menyimpulkan? Kan saya bilang, Bapak, Ya. behaviorist saja yang paling sederhana mengenai kausalitas, dia mesti ada moderating variable dan mediating variable. Iya, semacam saya, Pak, ya, saya terangkan sedikit di dunia kerja.
nggak usah waktunya, terbatas Pak. Oke. Meringankan saya. Waktunya. Iya. Nah, Saya lanjutkan ya Pak. Ya Bapak. Oke. Selanjutnya, apakah survei itu merupakan suatu keharusan dalam mengukur suatu kelaziman atau suatu yang umum atau tidak? Suatu keharusan tidak survei itu? Kalau tidak ada survei Pak, kita tidak bisa mengklaim apakah satu ini lazim atau tidak lazim, bisa kan itu mengklaim. masalahnya. Oke, Tidak sekarang bisa saya tanya, mengklaim itu. harus tidak? Kalau Bapak mau tanya saya sebagai saintis ya pasti harus. Harus. Ya. Contohnya misalkan ada laki-laki menggunakan hak tinggi, apakah tetap harus menggunakan survei untuk menentukan itu tidak lazim? Kan tadi saya bilang. Itu bukan kultur. Tadi saya bilang bahwa Ya. itu karena culture. Ada satu tadi yang tadi pertanyaan Pak sebelumnya, mohon maaf bisa dicek tuh. Iya. Jadi kalau sudah jadi culture, karena di situ sudah ada struktur kekuasaan yang mengontrol itu. Jadi kalau Iya. Bapak misalnya pakai hak tinggi gitu misalnya ya, ada orang lu jadi kayak bencong ya, gitu misalnya, itu udah langsung Jadi menurut Anda itu culture kalau memang seperti itu. Jadi culture. Oke, saya terima saja pendapat Anda ya. Ya. Sekarang tadi Anda sempat mengatakan mengenai Tapi sorry, maaf, saya tidak tahu di tempat lain ada culture Iya, makanya nanti pria pakai hak tinggi atau pernyataan Anda pun akan diuji, tidak Iya, berhenti sampai di oke, sini. oke. Akan ada analisa lebih dalam ya. Oke. Tadi Anda sempat mengatakan juga dari pertanyaan penasihat hukum yang tentang BAP Prof. Sarlito, BAP 10 dan BAP 17. Saya tidak lagi membacakan BAP-nya, tapi jawaban Anda adalah yang ada di proses itu berpotensi. Itu bisa Anda lihat di Ya. BAP situ. Yang ada dalam proses itu berpotensi. Ya, itu bahasa Anda. Kalau memang potensi seperti itu, sekarang Anda dalam membaca itu Anda mendapatkan data CCTV kah atau data-data rekaman CCTV? Atau Anda, pemahaman Anda gimana dari BAP nomor 10? Diperlihatkan kepada saudara rekaman CCTV. Iya. Iya. Ya. Pemahaman Anda apakah Prof. Sarlito itu juga mendapat rekaman CCTV itu untuk dilihat secara visual? Iya. Iya. Dari rekaman CCTV itu Anda sendiri mengetahui tidak apa yang terdapat di rekaman itu? Tidak, karena tidak ada di sini kan? Anda tidak dapat itu. Saya lihat di YouTube ya. Anda lihat di YouTube. Lengkap tidak? Apakah sama dengan yang ditampilkan kepada Prof. Sarlito? Anda tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Berarti apakah di situ ada informasi yang sama yang Anda terima dengan Profesor Sarlito? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena memang Anda tidak tahu rekaman CCTV apa yang dilihat oleh Prof. Sarlito dengan apa yang Anda lihat ya? Iya. Oke. Mungkin ya. Iya. Mungkin berbeda. Dari informasi, katakanlah informasi itu berbeda, apakah akan menimbulkan kesimpulan yang sama? Saya hanya mau bilang ajaib sekali ya orang melihat CCTV kemudian menyimpulkan. Enggak, itu bukan pertanyaan saya. Yang Itu saya jawaban tanyakan, saya masalahnya. tapi pertanyaan saya tidak mengarah ke sana. Pertanyaan saya, apakah dengan informasi yang berbeda akan menimbulkan kesimpulan yang sama? Possible. Possible. Ya. Probabilitasnya sebesar apa? Kalau itu possible? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak mau jawab. Ya. Oke, tidak mau jawab ya. Tadi Anda bilang kan ini saintis harus ada hitung-hitungannya, tapi Anda tidak mau jawab. Oke. Ya. Sekarang kalau misalkan dalam rekaman CCTV itu, katakanlah Anda menerima rekaman CCTV itu, dan itu ada rekaman tadi kalau di BAP nomor 10 itu ada keterangan dari pergerakan dari barista, Ya. ada pergerakan dari runner, Ya. dan ada pergerakan dari terdakwa sendiri. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan,
ternyata itu baik ada pemeriksaan penyidikan dan ada pemeriksaan psikologi atau pemeriksaan psikiatri pun ada terhadap ketiga orang itu. Tapi ada satu orang yang berbohong, atau katakanlah bahasa Anda tidak berbohong, inkonsistensi ya. Bahasa psikologi kalau dari kemarin-kemarin ahli-ahli psikologi bilangnya inkonsisten nih. Ya katakanlah seperti itu ya. Apakah dengan ada satu orang yang inkonsisten itu dapat meningkatkan probabilitas bahwa dia potensi melakukan suatu perbuatan pidana dengan dia berbohong? Tindakan pidana ya? Atau perbuatan lah. Karena dalam kasus ini kan ada orang yang meninggal setelah minum kopi. Dalam kasus ini kan, seperti itu. Ada semua orang diperiksa, cuman satu orang yang inkonsisten tentang apa yang dia katakan pada hari itu. Contohlah, dia mengatakan ada gelas yang taruhnya itu di kanan, tiba-tiba ada di tengah, atau ada paper bag yang tadinya dia bilang itu sudah ada di belakang, ternyata faktanya masih ada di atas meja pada saat kopi itu datang. Itu hal-hal yang untuk kasus ini itu krusial, tapi ternyata dia inkonsisten dalam hal itu. Apakah itu dapat meningkatkan potensi orang tersebut dibanding yang lainnya ya, yang dua orang yang lain? Bapak, saya ingin meluruskan sedikit mengenai cara kita berpikir. Maksud saya gini, maaf saudara ahli, pertanyaan saya ada yang tidak dimengerti di mananya nih, biar saya yang luruskan saja. Tapi kalau Anda dibalik dengan pertanyaan lagi, itu kita lewat waktu nih. Makanya ini supaya fokus, ada dua orang yang tadi saya bilang, cuman satu orang yang inkonsisten, itu seperti apa? Langsung saja. Saya mau bilang, saya tidak tahu pasti apakah dia lupa sehingga tidak menjawab ataukah dia bohong. Lupa, kan itu masalahnya. Kalau memang dia lupa, itu sudah ditanyakan juga berkali-kali dalam proses penyidikan. Dia mengatakan firm bahwa dia kopinya di posisi dia, paper bag sudah ada di belakang. Itu sudah ditanya berkali-kali dan dia jawabannya tetap sama. Bagaimana? Masih bisa potensi lupa lagi? Kalau dia yakin dengan kelupaannya gimana? Iya, sekarang. Tapi dia faktanya itu hanya fokus kepada kayaknya saya melakukan ini deh. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Dan yang dua orang potensi lainnya pun tidak diperlihatkan CCTV, tidak diperlihatkan hal-hal yang tadi saya katakan itu. Setelah dia ditanya, tidak diberitahu, dan dia menyatakan tetap ya sesuai dengan fakta yang ada. Cuman satu orang ini meningkatkan potensi dia tidak. Itu pertanyaan sederhana dari sudut pandang psikologi. Tadi kan Anda mengatakan yang ada di proses itu berpotensi. Oleh karena itu pemikiran saya adalah itu equal. Kalau sekarang ada kondisi di mana satu orang inkonsisten, apakah itu dapat meningkatkan potensi orang itu? Kalau Bapak mau lihat dari sudut pandang itu silakan. Bukan silakan. Maksud saya bisa gitu. Kalau mau dilihat dari sudut pandang itu bisa seperti itu? Iya. Iya, oke, kalau gitu ya. Tadi fisiognomi itu shadow science. Shadow science. Iya, Anda mengatakan itu. Di psikologi ya, Pak. Di psikologi. Saya tidak tahu di fakultas lain. Nah, kalau antropologi Anda tidak tahu? Tidak. Tidak tahu ya. Oke, karena ini bukan kompetensi Anda untuk antropologi ya. Tapi di antropologi diajarkan itu fisiognomi. Di mana? Di antropologi. Anda tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Culture bias. Culture bias itu bisa dielaborasi lagi? Apa maksudnya? Itu bias karena culture, Pak. Iya, contoh konkretnya seperti apa? Tadi yang contoh konkretnya saya lupa ya penelitiannya. Maksudnya dilakukan oleh siapa? Tapi kami dulu pernah tahu bahwa ada penelitian mengenai siapa sebenarnya IQ-nya yang lebih tinggi, orang Amerika atau orang Jepang. Kalau psikolognya orang Jepang bilang orang Jepang yang IQ-nya lebih tinggi dari orang Amerika. Atau seperti ini, dari data yang Anda terima, apakah ada data yang Anda pikir ini culture bias dari 3 BAP ya, yang Sarlito, Ibu Ratih, sama Rini Wower. Itu ada tidak yang ke arah culture bias? Kalau menurut saya ada. Di bagian mana? Di bagian close bill mungkin saja itu culture bias. Mungkin saja itu culture bias. Kemudian menolong orang misalnya. Enggak. Yang mulia, waktunya sudah habis. Bisa aja Ibu. Ini lagi diskusi Bu. Sudah lewat.
Masih butuh waktu sedikit yang mulia. Lagi goyang dikit ini. Pertanyaan. Oke. Ya, saudara ahli coba tadi lanjutkan yang culture bias, yang close bill sama yang tadi apa? Menolong. Ya. Oke, data yang Anda terima close bill itu dia close bill saja. Kalau saya tambahkan datanya bahwa dia sudah diberitahukan oleh salah satu pelayan bahwa cara bayarnya itu seperti ini loh, bukan langsung, tapi dia tetap melakukan close bill. Apakah tetap culture bias? Waktu terus berdetik nih. Keberatan yang mulia. Mungkin saja. Keberatan yang Mungkin mulia. saja, oke, mungkin saja. Karena mungkin di saja Oliver bias. tidak ada. Oliver itu tidak menentukan harus dibayar lebih dahulu atau dibayar Nggak belakangan. ada, itu versi kami, Tidak versi ada. Anda seperti itu ya, versi kami ada. Tidak Oke, ada. sekarang ini ahli adalah bagian dari pertanyaan kami, jadi kami punya waktunya ya. Oke, jadi tadi jawaban Anda gimana? Mungkin saja itu culture bias. Ya. Berarti ada kemungkinan juga itu tidak culture bias ya. Saya balik nih. Kalau memang tidak culture bias, kenapa? Kalau tidak culture bias. Iya, kenapa? Kan tadi mungkin culture bias. Ada kemungkinan juga tidak culture bias. Kalau tidak culture bias, karena apa? Apa alasannya? Apakah karena sudah dikasih tahu terlebih dahulu? Banyak kesimpulan, banyak Faktanya cuma itu yang saya kasih. banyak kemungkinan. Apa kemungkinannya? Bisa aja dia tidak mau traktir lebih. Tidak mau traktir lebih? Ya. Oke, ada kemungkinan lainkah bahwa dia sebenarnya tidak culture bias, dia sebenarnya sudah tahu bahwa harusnya seperti apa, tapi dia tetap melakukan itu. Ada kemungkinan itu juga? Bisa saja kalau saja, dia oke. nggak pengen repot lagi gitu, bisa Iya, saja. cukup ya? Saja, Cukup, cukup, sangat besar. Cukup.